Oke, selamat pagi. Pada video yang ini akan dijelaskan mengenai annuity due. Jadi, materi yang sebelumnya mencari tingkat suku bunga itu sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke annuity due. Jadi, annuity due itu sebenarnya apa sih? Sebentar, saya besarkan dulu ya. Kalian perhatikan di sini. Suatu series of payment atau annuity sebesar 100.000 akan diterima setiap 15 kali mulai sekarang. Permulaan tahun pertama, lalu tingkat suku bunganya 5%. Nah, itu adalah contoh soalnya. Jadi di sini ada katanya ya, annuity, A-nya. Sebentar. Nah, jadi sudah diketahui nilai dari A. Nah, cuma kalau kalian perhatikan, A yang selama ini kita pelajari annuity, itu harusnya pembayaran setiap akhir tahun, bukan awal tahun. Jadi kalau misalnya saya buat timeline, misalnya ini untuk tahun pertama, ini tahun kedua, yang ini untuk tahun ketiga, dan ini tahun keempat, dan seterusnya. Biasa annuity itu yang kita pelajari harusnya bayarnya di akhir periode. Jadi sekitar bulan Desember gitulah, akhir Desember harusnya ya. Jadi annuity itu pembayaran, kalau enggak penerimaan uang. Pokoknya setiap tahun. Dimana kita terima atau bayarnya itu setiap akhir periode, harusnya. Khusus yang annuity ini kita bukan terimanya di akhir periode, melainkan di awal. Jadi kalau saya hapus ya. Terimanya bukan di bulan Desember lagi, tapi terimanya itu di awal. Di awal itu berarti kalau misalnya ini Januari, ini Desember, terus ini Januari tahun selanjutnya atau periode selanjutnya, ini Desembernya juga, ini Januari, ini Desember, ini Januarinya, ini Desembernya, dan seterusnya. Nah, untuk yang annuity due ini, dia terima uang atau bayarnya itu di bulan Januari. Jadi benar-benar di awal periode. Nah, nanti tahun kedua juga sama, terimanya di bulan Januarinya lagi. Tahun ketiga juga sama, terimanya di bulan Januari lagi. Ini juga sama, pokoknya pembayaran annuity date-nya atau penerimaannya itu di awal tahun. Nah, perbedaannya gimana? Biasanya kalau misalnya kita bayarnya di akhir tahun atau di akhir periode, kita langsung dikenakan bunga karena logikanya bulannya sudah berjalan. Tapi bayangkan begini ya, kalau misalnya periodenya di awal, itu kita belum dikenakan bunga. Jadi khusus untuk tahun yang pertama tidak dikenakan bunga. Contohnya seperti ini. Kalian pergi ke bank, lalu ingin buka tabungan. Nah, sekarang pas tanggal 1 Oktober. Kita ingin tabung ke bank. Misalnya nominal tabungan paling rendah 500.000. Jadi saya setor ke teller. Ini ya Bu teller, saya setor 500.000. Nah, apakah pada tanggal 1 Oktober ini waktu kita buka tabungan, apakah kita langsung terima bunga tanggal 1 Oktober itu juga? Jadi kita setor uang di hari itu, di awal periode, dan saat itu juga kita dikenakan bunga. Apakah seperti itu? Tentunya tidak ya. Karena kita terima bunganya nanti. Di akhir Oktober baru dapat bunga. Karena logikanya gimana? Iya, tunggu periodenya berjalan dulu baru terima bunga. Baru ada nilai uang kalian bertambah. Namanya juga time value of money. Jadi nilai uangnya bertambah karena ada peningkatan suku bunga itu, tapi sepanjang periode berjalan. Kalau saat itu juga kita bayar, saat itu juga kalian misalnya terima uang untuk periode yang pertama, itu memang tidak dikenakan bunga. Nah, periode sisanya itu dikenakan bunga. Kenapa dikenakan bunga? Kenapa perlu adanya bunga? Karena waktunya sudah berjalan. Nah, perhatikan di sini untuk periode kedua, terima uangnya atau pembayarannya itu di bulan Januari. Bulan Januari ini dekat sekali dengan akhir Desember. Makanya biasanya kita anggap sama. Jadi tanggal 31 Desember dengan tanggal 1 Januari itu kan dekat sekali ya. Nah, jadi bisa kita asumsikan ini sebenarnya untuk periode tahun kedua sampai tahun seterusnya sebenarnya mirip dengan akhir tahun. Jadi mirip dengan hitungan akhir tahun. Nah, untuk bayaran ketiga dekat lagi dengan Desember tahun kedua. Jadi ibaratnya kayak kita terima pembayaran di akhir Desember gitu, padahal sebenarnya di awal. Nah, karena ini mirip-mirip dengan akhir tahun, maka kita boleh pakai rumus yang di antara ke-6 rumus yang kita punya ini.
tabnya. Loh, ya, PowerPoint-nya nggak muncul. Nah, jadi di antara keenam rumus ini, ini malah putih-putih kelihatannya. Ada ini, ada capital recovery, present value, discount factor. Pokoknya kita cari aja satu-satu. Seperti video yang sudah diajarin sebelumnya juga, kita cari satu-satu yang mana sih yang simbolnya sesuai dengan yang kita cari gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan kembali ke soalnya dulu supaya kita bisa pilih-pilih ya. Kita baca yang dikasih tahu ya anuitinya atau bayaran setiap tahunnya itu sebesar 100.000. Saya tulis nih yang diketahui ada 100.000. Jadi udah saya sampaikan kita kerja time value of money itu kita tulis dulu yang diketahui saran saya. Diterimanya setiap 15 kali, berarti N-nya kita masukkan 15 karena 15 tahun kita terimanya. Lalu jika diketahui tingkat suku bunga 5% ya udah kita tulis I-nya 5%. Oke, loh sebentar ya. Sekarang kita mau di antara ke-6 rumus sudah ini sebenarnya kita harus pakai rumus yang mana nih? Kita lihat dari yang pertama. Yang pertama compounding factor, di sini ada simbol F dan P. Nah, di sini itu bentar, yang diketahui belum yang ditanya belum ditulis ya. Jadi kita lihat yang ditanya itu apa? Jadi present value daripada tersebut. Present value berarti mau nanya nilai presentnya itu sekarang berapa sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua simbol yang harus kita lihat, simbol yang A dan simbol yang P. Nah, dari ke-6 rumus yang ada dan sudah dipelajari, kita cari yang mana sih yang ada A dan yang ada P. Kita lihat di compounding factor itu F dan P. F-nya nggak ada, jadi nggak bisa pakai rumus ini. Kalau P sih ada, gitu. Cari yang ada A dan P ya. Kita lihat rumus kedua, compounding factor for one per annum itu F dan A. Nah, kalau ini kan A dengan P. Kita cari yang F dan A. Nggak ada F, berarti nggak bisa pakai rumus ini. Lihat yang ketiga juga, A dan F juga. Di sini nggak ada F juga. Nggak bisa lagi pakai rumus ini, gitu. Jadi kita harus tulis yang diketahui supaya kita tahu mau pakai rumus yang mana. Nah, yang di sini di factor sama P dengan F, nggak ada F-nya juga. Nah, yang kelima, present worth value of annuity factor itu ada P dan A. Nah, sama ya, ada P dan A. Berarti boleh pakai rumus kelima. Dan di sini ada recovery juga, ada A dan P juga, boleh juga berarti. Nah, kita perhatikan, berarti boleh pakai rumus 5 dan 6. Yang ditanya apa? A atau P? Kalau A, rumus yang ke-6. Kalau P, rumus yang kelima. Nah, yang ditanya itu P, berarti ya udah pakai rumus kelima. Nah, jadi balik lagi ya ke penjelasan yang ada di papan tulisnya. Tahun yang pertama tidak dikenakan bunga, maka tulis saja nilai dari anuitinya. Anuitinya berapa? 100.000. Ya udah 100.000-nya pas. Jadi kayak tadi ya, yang saya analogikan kalian ke bank tabung uang 500.000. Nah, nggak mungkin di awal saat itu juga kalian diberikan bunga. Jadi uang kalian sama persis dulu di untuk tahun pertama. Tahun yang selanjutnya kita baru gunakan rumus yang tadi kita pilih yang kelima ya. Berarti untuk tahun kedua dan seterusnya, tahun kedua dan tahun seterusnya, DST aja ya saya tulis ya. Itu menggunakan rumus yang ini, present worth of an annuity factor gitu ya. Nah, jadi nanti kita kerjanya begitu. Tahun pertama kita tulis aja 100.000 sama dengan annuity ya, nanti tambahkan dengan ini. Nah, nanti sekarang kita coba dulu. Karena yang ada di PowerPoint kita itu penjabarannya lain, kita cek nanti benar nggak, sama nggak jawabannya. Nah, ini di PowerPoint udah ada tulisannya, rumusnya. Ini saya tuliskan dulu di papan tulisnya, lalu kita jabarkan ya. Nah, oke, sudah. Bentar, ini udah. Oke, nah ada di modul P sama dengan A plus A, P kita sesuai yang tadi. Yang itu yang pertama.
ini ada tahun pertama yang tidak dikenakan. Untuk ini ada pembayaran tahun kedua sampai karena dia 15 tahun sampai tahun ke-15 yang dikenakan bunga. Oleh karena itu kalau rumusnya kita jabarkan, rumus yang diuraikan. Maka nanti yang bagian pertama berarti normal ya. Nah, yang bagian kedua ini kita pakai rumus yang ini, yang present value. Yang tadi udah dituliskan, cuma udah hapus. Nah, jadi kita langsung aja P sama dengan, jadi A dikali, ikutin ini ya. A dikali 1 plus I pangkat N kurang 1 I kurung 1 plus I pangkat N. Oke, sekarang kita coba tuh, bentar saya cek dulu. Oke, udah benar. Sekarang kita coba isi angka-angkanya menggunakan yang kita ketahui. Nah, untuk tahun pertama berarti sama 100.000. Untuk tahun keduanya berarti A-nya yang ini ya, perhatikan di soal. Soalnya tuh ada di slide ini kalau kalian perhatikan. Nah, ada di situ. Nih, ada di awal. A-nya 100.000 kali 1 plus kan 5%. 1 tambah 5 jadi 1,05 pangkat. Nah, perhatikan N-nya ya. Tahun kedua sampai tahun ke-15. Jangan 15 kurang 2. Ada kelas yang kemarin waktu ditanya. Jadi tahun kedua sampai tahun ke-15 berapa tahun? 15 kurang 2, 13, Bu. Nah, bukan ya. Kan gini, totalnya kan 15 tahun kan ya. Tahun pertama dikenakan bunga. Jadi 15 kurang tahun pertama. Ya sisa 14. Ini, bentar ganti spidol dulu. Jadi yang 14 tahun ini yang dikenakan bunga. Jadi ini 14. Udah 1,05 pangkat 14 kurang 1 perkan dengan I-nya 0,05 kali 1 tambah I 1,05 pangkat 14 lagi. Nah, ini hati-hati ya cara hitungnya apa namanya agak berbelit. Jadi sebentar saya ambil kalkulator dulu. Oke, kalau saya akan kerjakan dari yang atas dulu. Misalnya, jadi 1,05 saya pangkatkan dengan 14, terus saya kurangi dengan 1, lalu saya bagiin dengan hasil dari 0,05 dikali 1,05 pangkat 14. Pangkat 14, tutup kurung, hasil saya 9 komaan kali 100.000. Lalu nanti tambahkan hasilnya dengan 100.000 yang ini, kita cek jawabannya. Hasilnya sama, karena waktu ditanya ke kelas sebelah, itu hasilnya sama. Sebentar. Hasilnya ditambahkan dengan 100.000, 1, 2, 3. Hasilnya kalau di tempat saya, itu 1089,094, 1089,864,094. Nah, kemarin saya sudah sampaikan untuk latihan dan ujian kita bulatkan penuh saja. Jadi ini karena di belakang koma angkanya 0, nggak masalah, nggak perlu tambah 1, ya udah kita hapus saja. Ya udah jadi angkanya ini aja. Jadi kita bulatkan penuh ya. Oke, ini kayak ini gitu ya. Jika silakan tanyakan di WA grup.